Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua yang menonton. Dan saya ucapkan selamat datang dalam podcast Sahabat Cerdas Indonesia. Boleh tepuk tangannya? Tentunya kali ini bersama dengan saya Muhammad Faris Fauzi yang akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Dan sebelum itu saya perkenalkan terlebih dahulu, kita akan membahas tentang apa pada podcast hari ini, yaitu tentang wisata Jember Teen Garden dari Indonesia untuk Palestina. Baik, untuk yang kali ini saya tidak sendiri. Tentunya mari kita sapa bersama bintang tamu kami. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang dalam podcast kami. Ada Gus Baikuni Purnomo selaku Ketua Yayasan dari Pondok Pesantren Al-Ghazali. Dan terima kasih sudah berkenan hadir. Siap, dengan senang hati. Sehat, Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya ada tamu yang sangat luar biasa cantik di tengah-tengah kita. Selamat datang Ibu Dr. Siti Maria Wardayati. Saya sendiri nih sekarang. Iya. Selamat datang Ibu. Sehat? Datang, sehat. Iya, beliau adalah mantan Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Alhamdulillah. Di sebelah sini juga telah hadir bersama kita dosen muda, dosen Nurul Jadid. Selamat datang Mas Arif Hidayatullah. Berikan tepuk tangan ya. Oke, terima kasih. Iya. Sehat Mas? Alhamdulillah. Bisa Sehat. murah. Say hello dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam waktu beberapa ke depan, terima kasih untuk seluruh tamu yang telah hadir. Kita akan berdiskusi tentang wisata Jember Teen Garden dan juga sejarah bagaimana Palestina saat ini. Dan tentunya saya tidak sendiri. Untuk teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and share, and of course subscribe the channel. Dan di sini juga kita ada beberapa produk Ibu, Bapak, dan semuanya. Ada dari Jember Teen Garden, ada teh tin. Iya. Dan di sini ada teh tin, teh dari daun tin, sehat menyegarkan. Tepuk tangannya. Selain itu juga di sini sudah ada air mineral dan telah diproduksi juga adalah Majelis Selawat dan Maulid Al-Ghazali. Ya, langsung saja kita akan berdiskusi. Yang pastinya pertama di sini saya sangat tertarik untuk Gus Baikun bisa berkenalan terlebih dahulu kepada kami, Kak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Al-Fakir warahmatullahi wabarakatuh. Baikuni Purnomo. Saya sebagai Ketua Yayasan dari Pondok Pesantren Al-Ghazali dan juga Khotimul Majlis Sholawatan Al-Ghazali yang setiap minggu kami berkegiatan dengan masyarakat. Ada sekitar 2-3 ribu jamaah yang hadir di setiap hari Selasa malam Rabu. Alhamdulillah kami sudah eksis menjalankan kegiatan ini sejak tahun 2002 sampai hari ini. Rutin kegiatan kami setiap minggu dan alhamdulillah diikuti oleh ribuan masyarakat Jember. Saya juga kebetulan dipercaya oleh teman-teman, kami sudah bikin ormas resmi, terdaftar di Kemenkumham. Nama ormas kami Tauhid Bangsa, dan kebetulan sampai hari ini saya masih dipercaya oleh teman-teman sebagai ketua ormas Tauhid Bangsa. Adapun kegiatan kami di ormas Tauhid Bangsa ini, kami terus sesuai dengan tupoksi kami membantu masyarakat, baik itu dari kalangan masyarakat bawah yang khususnya
butuh bantuan hukum dan seterusnya. Kami juga aktif di beberapa kegiatan demonstrasi, dan itu kami lakukan sejak berdirinya Topi Bangsa tahun 2020. Alhamdulillah sudah berjalan sampai sekarang dengan baik, dan itu salah satu kegiatan saya secara pribadi yang kami lakukan sebagai wujud berkontribusi untuk bangsa dan negara Indonesia. Masya Allah, boleh tepuk tangannya yang mulia. Gus pun berbicara dengan terkait ormas yang ada di Jember, apakah masyarakat Jember masih ada rasa peduli mengingat saat ini kondisi saudara-saudara muslim kami yang ada di Palestina seperti itu? Monggo bisa sharing cerita gimana pedulinya masyarakat Jember untuk perjuangan Palestina. Beberapa sejak mulai pecah perang diawali tanggal 7 Oktober tahun 2023 kemarin serangan 7 Oktober yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel, yang akhirnya dari itu sampai hari ini Israel melakukan invasi besar-besaran di Palestina, yang mana dengan itu akhirnya terjadi banyak sekali pelanggaran HAM dan seterusnya. Kami Ormas Topi Bangsa dan juga Majelis Al-Ghafilin melakukan beberapa hal. Sejak 2 tahun kemarin kami itu istiqomah setiap tahun menggalang donasi dari masyarakat untuk membantu rakyat di Gaza. Terakhir kami lakukan bulan April atau Mei kemarin itu kami datangkan Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Beliau aktivis kemanusiaan yang sudah 12 tahun hidup di Palestina, bahkan istri beliau orang Palestina. Kami hadirkan di Jember. Kita ajak masyarakat, bahkan pada saat itu alhamdulillah didukung oleh Bupati Jember, Gus Fawaid dalam hal ini. Kita kumpul di pendopo, kita galang dana, dan alhamdulillah kumpul dana yang lumayan cukup besar, dan sudah kami serahkan secara langsung kepada Ustadz Hussein. Kami percaya beliau akan menyalurkan donasi yang kami kumpulkan untuk rakyat Gaza di Palestina. Itu salah satu bentuk kepedulian kami, dan itu kami lakukan setiap tahun. Event itu menggalang dana untuk Palestina, itu salah satu wujud kepedulian kami, dan sampai hari ini alhamdulillah masih berjalan seperti itu. Masya Allah. Baik, tepuk tangan lagi ya. Jadi buat masyarakat Jember, mungkin nanti yang menonton video ini Gus bisa donasi juga, nanti kita taruh juga. Terus ada lagi tambahan. Apa itu? Kemarin disupport sama beliau. Yang cantik ini ya. Jadi Jember Teen Garden kemarin support di kegiatan galang dana Palestina. Salah satunya beliau kemarin di peserta yang hadir kurang lebih sekitar 200 peserta yang hadir. Beliau menyumbangkan di samping donasi suguhan, khususnya minum teh tin ini. Minuman jadi teh daun tin ini minuman resmi kemarin di acara penggalangan donasi untuk Palestina. Tepuk tangan untuk beliau. Ya itu dia. Jadi memang kita perlu banget untuk selalu peduli sama kita, karena mereka tidak hanya orang muslim tapi juga sesama manusia. Jadi kita harus benar-benar peduli, merasakan bagaimana perjuangan mereka, dan kita selalu doakan semoga bisa segera merdeka. Amin. Amin. Baik, berbicara juga dengan terkait Palestina, Gus. Pastinya juga di sini sudah ada niat baik juga dari Jember Teen Garden yang saya support. Jadi kita ingin mendengarkan bagaimana sebenarnya peluang ketika wisata Jember Teen Garden ini, ketika kita bangun bersama-sama, bisa membantu saudara-saudara yang ada di Palestina. Jadi ini
di manajemen Jember Tin Garden tentu nanti yang bisa menjelaskan beliau, karena beliau selaku owner bahkan pemilik Jember Tin Garden itu sendiri. Nah, kalau menurut saya memang ini sangat pas sekali. Kenapa? Satu, bagaimanapun yang namanya produk tin ini, ya kan, itu adalah produk yang sebetulnya dalam Al-Quran sendiri sudah disebutkan. Nah, di dalam Al-Quran Allah itu berfirman wattini wazaitun, disebut di sini tin dan juga zaitun. Ternyata tin ini manfaatnya luar biasa besar, baik itu dari buah, dari daunnya, itu ternyata bukan hanya enak dinikmati, tapi juga sekaligus bisa jadi obat. Itu kenyataannya seperti itu. Ambil contoh, saya ini termasuk yang mengkonsumsi teh daun tin ini. Alhamdulillah, satu yang saya rasakan manfaatnya, jadi saya itu nggak gampang loyo. Kebetulan saya ini punya gula darah, penyakit gula darah. Nah, gula darah itu biasanya itu bawaannya itu lemes kan gitu kan, gampang ngantuk, stamina gampang ngedrop gitu. Alhamdulillah setelah saya rutin, kebetulan saya penggemar berat ini, jadi kalau di dalam kulkas saya dibuka minuman ini banyak dan itu hari-hari kami minum. Setiap hari saya minum. Nah, tentu saya konsultasi dulu dengan beliau-beliau ini. Ini kalau diminum setiap hari, aman. Sudah. Alhamdulillah ternyata setelah kami konsumsi dalam setiap hari kita minum, yang saya rasakan itu manfaat langsungnya kita nggak gampang loyo, terus nggak gampang ini, padahal penyakit diabetes itu seringkali ngalami itu. Dan alhamdulillah terbukti setelah kita rutin minum daun teh tin itu, di fisik itu enak, itu kan bawaannya kalau tidur itu jadi nyenyak dan seterusnya. Dan itu yang saya rasakan, dan manfaatnya ke depan sebetulnya apa? Ya ini tinggal dipublish saja bagaimana ini nanti, kan, informasi ini juga ditangkap oleh masyarakat secara luas, bukan hanya di Jember, tapi mungkin di luar Jember, bahkan mungkin kalau bisa diekspor ke luar negeri, gitu kan. Nah, dengan begitu, satu tentu akan mengangkat Jember sendiri, tempat kota Jember sendiri sebagai wisata religi. Yang kedua juga manfaat ini akan semakin diketahui banyak orang. Ternyata tin itu bagus untuk orang diabetes, bagus untuk ini, bagus untuk ini, bisa jadi alternatif pengobatan. Belum lagi makan buahnya. Buah tin itu khas. Biasanya buah yang ada, itu kandungan airnya tinggi, terus kandungan glukosanya tinggi. Kadang ada beberapa buah yang untuk penderita diabetes itu sudah cocok. Ambil contoh, umpamanya ternyata menurut informasi dari dunia kesehatan, ya kan, termasuk minum air kelapa pada dasarnya bagus, tapi orang yang diabetes itu kalau minum air kelapa terlalu tinggi juga bermasalah karena glukosanya ternyata tinggi. Ambil contoh, orang yang sudah kena diabetes itu disarankan oleh dokter tidak banyak makan buah yang telutu itu getahnya tinggi, semisal kayak kenitu, terus nangka. Nah, itu bagi penderita diabetes gak bagus. Tapi kalau buah tin ini cocok. Nah, glukosnya rendah, terus kadar airnya juga tidak terlalu tinggi, rasanya juga enak, gitu kan. Nah, cuman kan hari ini mungkin orang yang butuh kesulitan di mana kalau cari. Nah, ini kan harusnya ya kita berharap lewat kegiatan podcast malam ini, Jember Tin Garden ini bisa lebih diketahui masyarakat. Sekaligus ya ini kita sampaikan saja bagi para pemirsa yang butuh, gitu Mas ya. Teh daun tin atau bahkan buah tinnya bisa langsung menghubungi Bu Maria. Bisa langsung ordernya juga Bapak. Gitu ya. Tin Garden. Siap nih. Nah, itu yang harus segera maksudnya ini terpublish nih. Bagaimana caranya masyarakat tahu, karena saya yakin kalau masyarakat tahu tentang informasi ini, ambil contoh kapan dari saya umroh. Ya, saya umroh itu dititipi paman saya, tolong ya, nanti kalau kamu pulang dari Mekah bawakan buah tin. Padahal di sini sudah ada gitu, tersedia gitu loh. Ini maksud saya berarti kan
informasi ini belum menyebar. Ini yang harus yang jadi tantangan kita, bagaimana informasi ini bisa tersebar dengan masyarakat luas, sehingga nanti pada saat ada masyarakat yang butuh, baik itu buah dan ada kayaknya produk yang lain ya Bu ya. Ada. Sudah jadi kerupuk, sudah jadi Sudah, apa? coklat, Coklat. Serai juga ada. Nah itu, Itu coklat. nah, ini Iya. mudah-mudahan lewat kegiatan malam ini, podcast malam ini bisa terpublish. Mungkin itu. Iya, baik. Matur nuwun Gus. Itu dia teman-teman. Jadi memang sangat penting ya Gusnya untuk kita bisa mencari cara agar kita bisa membantu saudara-saudara Muslim di Palestina. Berbicara tadi jenengan sudah menyinggung ada surat At-Tin. Saya juga tadi sudah berbincang sebelum ini dengan Bu Maria bahwa memang di ayat Al-Quran tersebut ada kota Syam. Saya tertarik Gus. Boleh dijelaskan juga kepada para penonton terkait kota Syam dan juga hubungannya dengan Tin. Ya, ya. Jadi bagian dari Syam itu sekarang ya Palestina itu. Ya, jadi Syam dulu ya kan sebelum konsep negara ini muncul, ya kan pada masa Nabi itu kan tidak ada negara, yang ada kerajaan. Nah, ini masuk wilayah Persia, ini masuk wilayah Syam dan seterusnya. Dalam peta kalau kita lihat Syam itu bagiannya diantaranya Palestina, Syria, Lebanon, Yaman itu masuk bagian dari, itu bagian dari Syam itu sendiri. Ya kan hari ini di tempat tersebut sedang terjadi konflik besar dengan Israel. Ya, kita tahu ya yang berperang dengan Israel hari ini bukan hanya Palestina tapi juga Lebanon di perbatasan, lalu juga di dalamnya Yaman dengan Houthi-nya. Nah, ini juga terjadi konflik dengan Israel. Saya berharap sebetulnya ya kan ini segera nanti ada kabar gembira dari Allah, saudara-saudara kita saum muslim di sana segera bisa menikmati juga kemerdekaan seperti yang kita nikmati saat ini. Kami berharap juga nanti lewat kegiatan ini Jember Team Garden ini nanti juga bisa berkontribusi tentunya. Umpamanya saya sih berharap hasil keuntungan dari jual produk nanti disisikan berapa persen sehingga nanti bisa didonasikan untuk rakyat yang ada di sana. Mengingat di sana kita tahu persis hari ini bahkan dunia hari ini pun miris melihat kejahatan genosida yang terjadi di sana. Rakyat di sana sangat kelaparan dan di situ juga tidak ada obat-obatan yang cukup memadai sehingga sudah sampai hari ini kalau saya tidak salah info sudah lebih dari 60.000 jiwa meninggal dunia dan sudah ratusan ribu yang terluka bahkan cacat permanen. Nah ini mereka tentu sangat butuh uluran bantuan dari siapapun. Ya kami sih berharap kita warga Jember khususnya Jember Teen Garden ini tetap bisa eksis membantu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Tentunya seperti itu. Iya, kami juga akan berusaha yang terbaik juga bagaimana caranya bisa berkontribusi penuh. Dan memang ya Gus ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, semua sudah ada di ayat Al-Quran tersebut. Bahkan kota Syam itu telah disebutkan juga di Al-Quran. Matur nuwun ya Gus Baikun.